remap itu adalah kita mapping ulang. Jadi untuk kayak misalnya di pengapiannya itu kita rombak sedikit, pengapiannya kita bisa majukan atau kita bisa mundurkan. Tujuannya apa? Didapatkan power output yang lebih torsinya lebih dapat. Emang masih bisa ya Mas ya? Masih bisa Pak. Jadi memang ECU yang dijual di pasaran itu memang masih bisa diediting. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Mas Ardi, saya baru lihat kamu depan komputer Mas Ardi ini. Biasanya kan depan mobil gitu loh. Ini gimana Mas? Apa yang sedang dikerjakan ini? Jadi gini, ini mobil kan saya punya Evalia Pak. Betul. Dia ditarikan awal, memang seluruh Evalia Matic itu memang agak berat ya Pak ya. Iya betul. Sekali. Karena memang mobilnya bongsor gede. Benar. Nah ini coba saya mau remap sedikit Pak. Oh, kalibrasi ulang berarti? Di mapping ulang. Di mapping ulang. Apa yang dikerjakan Mas biar itu bisa di remap? Karena kan ECU itu kan berarti komputer ya? Ya komputer programnya. Jadi mobil ini kita tarik data dulu Pak. Kemarin sudah kita tarik datanya dari ECU menggunakan alat khusus untuk penarik sektrik ya. Oh iya. Nah, ini fungsinya buat ngambil data dari ECU. Kemudian setelah dapat datanya, di sana didapat data bin. Kita bisa lihat di sini Pak. Ya, ini Evalia 3LT1AD. Nah ini kita dari data yang ada ini kayak ada air calculation-nya, idle speed-nya, injeksinya. Kemudian injeksi itu penyemprotan bahan bakarnya ya. Terus ada skala air fill-nya, air flow-nya ini kita edit juga, nanti ada pengapiannya kita edit sampai dengan torsi ya. Nah ini kan karena mobil harian ya, jadi nggak mungkin kita setting yang begitu langsung melonjak powernya. Benar, setuju. Intinya mobil di torsi awalan dia lebih enak gitu aja. Nah ini udah saya edit sedikit. Nah paling nggak teman-teman atau juga Sobat AHpedia bisa tahu nih apa sih sebenarnya remap itu gitu kan. Terus keuntungan atau mungkin ada efek sampingnya atau enggak. Yang jelas remap itu adalah kita mapping ulang. Jadi untuk kayak misalnya di pengapiannya itu kita rombak sedikit, pengapiannya kita bisa majukan atau kita bisa mundurkan. Kemudian semprotan bahan bakarnya itu bisa kita ini juga timingnya, waktunya atau pembukaannya itu juga bisa kita. Berarti sudah tidak standar bawaan pabrik lagi gitulah Mas ya? Udah nggak standar bawaan pabrik dan memang tujuannya apa? Didapatkan power output yang lebih torsinya lebih dapat. Emang masih bisa ya Mas ya? Masih bisa Pak. Jadi memang ECU yang dijual di pasaran itu memang masih bisa diediting. Ketika nanti regulasi dari negara setempat dia menginginkan bahan bakar yang keluar itu lebih ekonomis, maka harus di mapping ulang tanpa harus menarik mobilnya. Gitu. Jadi hanya programnya saja yang diinstal ulang gitulah ya. Diinstal ulang. Dan yang akan kita lakukan seperti itu. Nah efeknya negatif apa? Ketika kita mappingnya kita naikkan sedikit saja, itu masih dalam koridor aman. Tapi kalau kayak buat racing, drag atau balapan itu ya tentunya harus mengubah mekanikal lainnya. Betul. Seperti kubah ruang bakar harus dirubah, kemudian langkahnya harus dirubah, kemudian ada propeller as ya masuk ke roda pun juga harus dirubah. Tapi kalau tanpa merubah itu semua, kalau kita menaikkan sedikit saja itu masih mungkin masih bisa normal lah ya. Seperti ini sudah saya sedikit edit Pak Taufik ya. Ini kalau salah edit nggak masalah ya Mas, karena udah ada masternya ya. Itu masternya. Jadi master bawaannya itu kita backup dulu. Jadi ada demonya di sini berarti ya? Ada demo. Ada. Ini kita kasih lihat sedikit. Betul. Ini adalah beberapa yang sudah kita lakukan editing ya. Nah dari data ini yang kita edit di ininya, injeksi bensin ya. Semprotan bensin, kemudian ada skala airflow-nya untuk udara yang masuk, perbandingannya antara udara sama bensin harus match, mendekati 100%. Jadi jangan sampai kita ngedit injeksi tapi udaranya nggak diedit. Terus pengapiannya pun juga kita map, kemudian nanti ujungnya di torsinya. Nah kita langsung masuk ke torsinya saja. Di sini torsi ini kita sudah mendapatkan untuk data yang lama. Nah ini Pak Taufik.
Data yang lama adalah data ini Pak Taufik. Data yang berwarna bayangan ini. Iya, yang hijau muda ya. Ini yang hijau muda, ini adalah data yang baru. Nah, kita ini naik berapa Mas torsinya itu? Bisa dilihat dari sini. Ini ya Pak ya, kita baca diagramnya itu memang sedikit sekali yang saya naikkan. Hanya dari derajat ini minus 22, ini naik ke 21 di RPM 400 dengan pembukaan 6% throttle. Ya. Kemudian kalau udah masuk sampai di 100. Ya, paling nggak kita baca dari 1200 ya. Yang bermain sampai dengan 2000 dengan pembukaan throttle yang sedikit. Ya. Sampai dengan 31. Ini kan dapat kita lihat di sini, Pak. Nah, ini yang sudah saya blok ini. Nah, di sininya nih perbedaannya sedikit sekali. Dilihat dari bawah ya, Mas ya? Iya. Oh iya, benar sedikit ya. Dia sangat sedikit. Nah, biasanya kan bermainnya kan di angka ini, Pak. Iya. Oh, di situ aja bermainnya. Gas-gasannya bermainnya di angka sini. Cuman kan nggak lucu kalau kita misalnya dari RPM rendah terus kita gas, tahu-tahu nanti di sini dia ngedrop. Iya, benar. Kan jadi harus sampai dengan harus naik sana ya? harus naik. Oke. Paling nggak seperti itu. Nah, itu ada ini ya nggak Mas? Ada jumlah torsi yang naik nggak sih? Kalau ya, sebenarnya ada. Kalau dimana? kita baca sebenarnya kalau paling enak sih pakai dyno test, Pak. Dyno test ya. Tapi kan kita kan nggak perlu pakai itu karena memang mobil ini dipakai buat harian saja. Iya, betul. Dan paling nggak kita bisa tahu itu dari rasanya saja. Before after ketika sebelum di remap, kemudian setelah itu setelah remap. Itu aja sih. Kalau dilihat dari angka kan memang dia naik ya. Iya, jadi benar. dari anggap aja ini dia 100. Dia naik 100 ke 169. Jadi naiknya ke segini nih. Ya sangat sedikit sekali. Ini Pak. Nah kalau kita rotasi ya. Nah dia mainnya sedikit sekali kalau di awal. Nah kita bisa ngelihatnya di sini. Naiknya nggak begitu banyak. Iya. Karena kalau kita naik terlalu banyak nanti kasihan drive shaftnya. Benar. Dia daya puntirnya mendapatkan puntiran lebih karena dia torsi ini kan di angkatan awal. Iya, karena Mas memang rencananya itu untuk mengangkat tenaga di awal. Angkatan di awal dan nanti pun kalau misalnya di putaran tinggi karena dia bodi besar terlalu bahaya juga buat mobil itu sendiri. Iya, benar. Kalau nanti benar. kecepatan tinggi. Oleng ya. Ya oleng kembali ya. Janganlah mobil terlalu tinggi jangan terlalu kencang-kencang. Iya, benar ya. Baik. Nah, Mas, ini kalau posisi seperti ini kan jelas kelihatan bahwa ada kenaikan sampai di torsi di RPM atas ya. Ya. Nah, itu tidak menjadi boros kendaraan, Mas. Itu salah satu. Betul. Jadi ketika nanti sebelum dilakukan ini tes jalan juga kita harus scanner ulang, Pak. Di konsol kita atau di scanner itu kan biasanya kan ada AF ya. Airflow-nya atau perbandingan antara udara, bahan bakar. Nah, itu dikalikan 100% itu mendekati 100. Jangan sampai gini, ketika bahan bakarnya terlalu besar, pembaginya bawah itu terlalu besar, maka dia nanti nilainya semakin kecil. Anggap saja udara yang masuk 10. Ya. Terus bensinnya menjadi naik 4. Nah, berarti kan kalau dibagi kan 10 bagi 4. Berarti itu cuma 20-an ya. Iya. Nah, itu nanti akan boros. Jadi ketika bahan bakarnya ini nanti ditambah maka skala udaranya itu juga harus ditambah sehingga nanti pembagiannya mendekati paling enggak dekat-dekat di 100-an lah. Kalau dekat-dekat di 100 dia paling enggak campuran bahan bakar dan udaranya itu pas. Yang kita cari yang pas itu. Biar tidak terjadi keborosan habis di remap ya. Ya, jadi ya memang kalau gagal remap ya mobil bisa jadi malah melempem di gas nggak kuat atau mungkin BBM malah jadi boros. Baik. Ini ngomong-ngomong Mas, ini semua mobil bisa di remap atau gimana Mas? Ya, untuk ini kita untuknya untuk mobil Nissan ya. Mobil Nissan kita udah beberapa yang kita remap, tapi ada beberapa yang kayak CVT itu memang belum kita remap. Nah, ongkos di pasaran itu untuk remap berapa sih Mas? Kalau di pasaran remap itu banyak lah, mulai dari minimal itu 2 juta. 2 juta. Sampai yang pro itu bisa sampai 10-15 juta. Tergantung jenis mobilnya, resikonya. Tentunya kan itu kan kalau remap itu kenapa harganya tinggi? Karena memang resiko transfer datanya, tarik datanya sendiri memiliki resiko. Kita menggunakan perangkat yang tidak original, misal kayak Tektrik ini yang untuk narik data pun nanti ketika kita transfer data dia blank atau mungkin sambungan kabelnya dia blank, maka bisa berdampak ke ECU-nya.
softwarenya rusak, korup dan sebagainya, sehingga untuk melakukan lagi udah susah. Berarti harus beli ECU baru dong? Harus beli ECU baru. Masya Allah, risiko ya Mas ya? Iya benar, untuk master remap itu memang mereka mematok harga yang memang nggak murah karena resikonya besar. Baik, Mas, kalau menurut Mas itu mobil apa saja sih yang harus kita remap itu? Ya tergantung kebutuhan Pak. Kebutuhan. Kalau saya yang pernah saya pakai itu yang pernah kita remap ada Grand Livina All Series, kemudian ada Evalia, Serena, yang C24. Pernah di remap juga? Pernah di remap juga Serena saya itu. Dia apanya lagi mau ditinggin, orang tenaganya udah besar atau gimana? Paling nggak pengapiannya Pak. Jadi dia konsumsinya bahan bakar bisa ya seliter lumayan lah. Oh iya ya benar. Iya kayak gitu. Siap. Terima kasih Mas. Nanti kalau sudah selesai remap kita test drive ya. Test drive. Ini belum selesai semua Pak. Oke. Karena saya pernah menggunakan ini apa? Evalia. Saya coba rasakan ya. Apa perbedaan Matic remap dengan yang masih non remap atau yang masih bawaan pabrik ya? Standar ya. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.